Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Murni Cahyatun Irianti dari Prodi Akuntansi semester 1. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi. Nah, pada materi ini terdapat 5 submateri. Yang pertama yaitu ada pengertian dari akuntansi, yang kedua prinsip-prinsip dasar akuntansi, yang ketiga basis pencatatan akuntansi, lalu yang keempat klasifikasi akun, dan yang kelima persamaan dasar akuntansi. Oke, kita masuk pada submateri yang pertama yaitu pengertian dari akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas untuk menyediakan informasi yang relevan bagi para pengambil keputusan. Jadi, akuntansi di sini adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengukur, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi keuangan tentang suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk membantu pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang tepat. Pencatatan di sini adalah mengumpulkan dan mencatat data keuangan tentang transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Pengolahan di sini adalah mengolah data keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Kalau pengomunikasian adalah menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditor. Oke, mari kita masuk di submateri yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip-prinsip dasar akuntansi merupakan konsep-konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pencatatan akuntansi. Prinsip-prinsip ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle. Prinsip entitas ekonomi memisahkan transaksi keuangan perusahaan dari keuangan pribadi pemilik untuk menjaga integritas laporan. Maksudnya adalah akuntansi yang menyatakan bahwa perusahaan harus dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pihak lain yang terkait. Pada prinsip yang kedua, prinsip kelangsungan usaha, asumsi bahwa entitas bisnis akan terus beroperasi di masa depan yang dapat diramalkan. Jadi prinsip kelangsungan usaha adalah prinsip akuntansi yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan tidak akan segera dilikuidasi. Artinya, perusahaan diharapkan akan terus menjalankan kegiatan operasionalnya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pada prinsip yang ketiga yaitu prinsip periode akuntansi. Aktivitas ekonomi dibagi menjadi periode waktu tertentu, misalnya bulanan, tahunan untuk pelaporan. Jadi prinsip periode akuntansi adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan harus disusun untuk periode waktu tertentu, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip satuan moneter. Semua transaksi dicatat dan dilaporkan menggunakan satu unit mata uang yang stabil, misalnya rupiah. Prinsip ini menyatakan bahwa semua transaksi ekonomi harus diukur dan dicatat dalam satuan mata uang yang sama, seperti rupiah ya rupiah, dolar dolar, atau mata uang lainnya. Prinsip yang kelima, prinsip historis. Aset dan kewajiban harus dicatat berdasarkan harga perolehan atau biaya saat transaksi terjadi. Artinya, aset dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya pada saat transaksi terjadi. Dan biaya ini tetap digunakan meskipun nilai pasar aset tersebut berubah. Prinsip yang keenam yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi, terlepas dari arus kas. Artinya, pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan ada kepastian bahwa perusahaan akan menerima pembayaran. Prinsip yang ketujuh, prinsip penandingan.
Biaya harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan tersebut, sehingga laba atau rugi dapat dihitung dengan akurat. Prinsip yang ke-8 yaitu prinsip konsistensi. Metode akuntansi yang sama harus digunakan dari periode ke periode untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan. Artinya, jika sebuah perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu, metode tersebut harus digunakan secara konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. Prinsip yang ke-9 yaitu prinsip materialitas. Informasi yang material atau signifikan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Artinya, informasi dianggap material jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Informasi yang tidak material dapat diabaikan. Prinsip yang ke-10 atau prinsip yang terakhir, ada prinsip objektivitas. Informasi keuangan harus didukung oleh bukti yang objektif dan dapat diverifikasi. Artinya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan data yang dapat diverifikasi dan tidak berdasarkan opini atau perkiraan subjektif. Materi yang selanjutnya yaitu ada basis pencatatan akuntansi. Basis pencatatan akuntansi adalah metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dalam akuntansi. Secara umum, basis yang terkenal yaitu ada dua. Yang pertama basis kas atau cash basis, dan yang kedua ada basis accrual atau accrual basis. Nah, yang pertama ini yaitu basis kas. Basis kas adalah metode pencatatan akuntansi yang mencatat transaksi keuangan hanya ketika uang tunai diterima atau dibayarkan. Artinya, pendapatan diakui ketika uang tunai diterima dan beban juga akan diakui ketika uang tunai dibayarkan. Basis pencatatan akuntansi yang kedua yaitu basis accrual atau accrual basis. Basis accrual ini adalah metode pencatatan akuntansi yang mencatat transaksi keuangan ketika transaksi tersebut terjadi tanpa memperhatikan apakah uang tunai telah diterima atau dibayarkan. Artinya, pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika terjadi. Pada materi yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi akun. Klasifikasi akun adalah pengelompokan akun dalam akuntansi berdasarkan jenisnya untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan. Penggolongan dibagi menjadi dua, yaitu ada akun real atau real akun dan ada akun nominal atau nominal akun. Pada penggolongan akun yang pertama yaitu ada akun real atau real akun. Akun real ini adalah akun yang terkait dengan aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Akun real juga dikenal sebagai akun neraca karena saldo akun real akan dilapor ke dalam neraca. Nah, contoh akun real pada aset ini yaitu ada kas, piutang, persediaan, properti, pabrik, dan peralatan. Contoh pada liabilitas atau kewajiban ini yaitu pada utang dagang, utang bank, dan utang-utang lainnya. Kalau ekuitas itu contohnya kayak modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Di akun yang kedua yaitu akun nominal atau nominal akun. Akun nominal ini adalah jenis akun dalam akuntansi yang terkait dengan pendapatan dan beban perusahaan. Akun nominal juga dikenal sebagai akun laba rugi karena saldo akun nominal akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Nah, akun-akun ini ditutup di akhir periode. Saldonya diatur ulang menjadi 0. Submateri yang terakhir, persamaan dasar akuntansi. Secara sederhana, persamaan ini menyatakan bahwa seluruh kekayaan perusahaan atau aset didanai dari dua sumber utang atau kewajiban dan modal pemilik atau ekuitas. Rumus dasar persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Setiap transaksi bisnis akan selalu memengaruhi dua atau lebih akun, tetapi persamaan ini akan selalu seimbang. Jika salah satu sisi persamaan berubah, maka sisi lainnya juga harus berubah dengan jumlah yang sama untuk mempertahankan keseimbangannya. Maksud dari persamaan dasar akuntansi ini yaitu hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, aset di sini adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Nah, contoh pada aset ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, gitu ya. Terus yang ada pada yang liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Nah, di contoh liabilitas ini meliputi utang-utang, utang dagang, utang bank, dan utang-utang lainnya. Jadi sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Nah, pada yang ekuitas adalah hak pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Nah, contoh pada ekuitas ini yaitu ada modal saham dan laba yang ditahan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan dari video materi-materi yang telah saya bawakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.